Termasuk ada beberapa ummahat curhat menyampaikan permasalahannya, kegalauannya, baik urusan keluarga, anak-anak, pendidikan anak-anak, ekonomi, masalah jodoh, masalah belum punya keturunan, dan macam-macam. Apapun judul kegalauan itu, cobaan dan ujian itu ternyata terus berulang lagi, kita dapat curhatan. Barangkali panjenengan mengalami hal seperti itu, kegalauan atau batek luar biasa pikirannya, maka saya ajak refleksi pikiran, refleksi iman, refleksi hati melalui kajian bagaimana sih solusi kegalauan, bagaimana sih obat galau, obat stres ketika kita dapat ujian cobaan dari kacamata surat Ad-Duha. Bapak Ibu hafal surat Ad-Duha? Mungkin bisa kita baca bersama bareng-bareng, ta'awudz bersama, tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. Disunahkan oleh sebagian ahli ulama sebelum atau setelah baca Ad-Duha, begitu pula Alam Nashrah, begitu pula At-Tin sampai An-Nas, disunahkan baca takbir. Dan itu disampaikan pula Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tidak baca kalam jamaah. Secara arti tafsir, ayat pertama Wad-Duha itu memiliki 9 tafsir yang disampaikan para ahli ulama. Saya tidak perlu menyampaikan semuanya, khawatir malah muntah khawatirnya. Minimal 2 atau 3. Wad-Duha, Allah bersumpah demi waktu yang disebut duha. La duha itu apa? Salah satu arti duha, tafsir duha adalah siang. Siang itu disebut nahar, bahasa Arabnya dan bahasa Arabnya nahar. Duha itu yo nahar, nahar itu duha. La duha dan nahar sendiri itu mulai jam berapa? Mulai subuh sampai maghrib. Semua itu waktu disebut duha atau nahar. Mana dalilnya yang berpendapat duha yo nahar, nahar yo duha? Yaitu ayat setelahnya. Setelah Allah bersumpah demi waktu yang disebut duha, lalu Allah bersumpah walail, demi waktu yang disebut malam. Malam itu mulai maghrib sampai subuh, maka sisanya berarti yaitu tadi diistilahkan dengan kalimat duha. Demi ciptaan-ciptaanku, baik waktu siangnya subuh sampai maghrib, maupun demi waktu yang aku ciptakan, kata Allah, yaitu maghrib sampai subuh. Orang ahli tasawuf lebih dalam lagi. Memang secara tekstual, secara zahir Allah bersumpah dengan 24 jam, baik yang gelap maupun yang terang. Yang terang di ayat yang pertama, yang gelap di ayat yang kedua. Maksudnya orang-orang ahli thariqah, orang ahli tasawuf, orang mursyidin, ulama-ulama mursyid thariqah lebih condong maknanya adalah demi segala cobaan, ujian, musibah, kurpekan, permasalahan. Nah itu disimbolkan dengan kegelapan di ayat kedua. Ataupun waktuha, demi segala ketertawaan, kenikmatan, senyum dan lain sebagainya. Nah, Allah bersumpah dengan
berbagai macam anugerah nikmat maupun berbagai macam cobaan dan musibah di ayat keduanya. Makna yang kedua, duha adalah waktu tertentu untuk sholat sunnah duha. Memang sebagian Arab dari zaman dulu, duha itu sinonim persamaan daripada nahar. Tapi menurut mayoritas alim ulama, termasuk mayoritas orang Arab dari zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, duha yang diartikan duha sendiri, nahar yang nahar sendiri. Lah duha kapan mulainya? Setelah sholat syuruk isyraq, tidak lama, beberapa menit masuklah daripada waktu duha, sholat sunnah duha, lalu sampai batas mana? Qabla zawal, sebelum masuk sholat duhur. Nah, terus itu semuanya disebut waktu duha. Oh, nah terus mana dalilmu? Umpamanya ditanya, mana dalil ulama yang berpendapat demi waktu duha itu sholat sunnah duha? Adalah ayat setelahnya, yaitu mana? Walaili, ditambah lagi kalimat ida saja. Allah tidak bersumpah dalam ayat ini wadduha walail ma wadda'aka, tidak seperti itu. Tapi Allah mengkhususkan walaili, demi malam, tapi tidak semua malam, tapi ida saja. Nampak-nampaknya yang dipakai sumpah di ayat kedua adalah khusus malam yang benar-benar gelap saja, di makna awlam, benar-benar gelap gulita, atau sakana, sakinah, tenang. Malam yang benar-benar senyap, sepi, orang gaduh, orang macet, orang geger-geger, banyak orang turu ngorok. Jam berapa kira-kira? Jam 2, jam 3, itu loh yang di ayat walaili ida saja. Berarti tidak menutup kemungkinan lawan daripada walaili yang ida saja adalah yang duha. Tidak semua waktu nahar yang dipakai sumpah, tapi waktu duha sebagian saja. Kira-kira bisa dibanding? Oke, manggung-manggung lah, walaupun paham-paham, yang penting manggung-manggung, kesyuan namanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, lebih kuat lagi manakala duha memiliki keistimewaan daripada waktu yang lainnya. Setelah zuhurkah, setelah asarkah, lebih utama waktu duha. Sepertiga malam yang terakhir pun memiliki keistimewaan lebih daripada awal-awal malam, ba'da maghribkah atau awal-awal malam ba'da isya. Terbukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menasihati kita, berfirman hadits qudsi, ya ibadi, hai hamba-hambaku, la ta'jizu an arba'i rakaat min awal nahar afika akhirah. Jangan sampai kalian malesan melakukan 4 rakaat salat sunnah duha. Kata Allah Subhanahu wa taala hadits qudsi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam boleh, atau Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu', 4 rakaat salam pun boleh. Ini batas minimal dan terbaik. Atau terbaik tapi masih minimal, maka jawabannya adalah 4 rakaat terkait sholat sunnah duha. Tapi minimal berapa? Ya 2 rakaat. Tapi kalau minimal dan terbaik 4 rakaat. Kalau kebiasaan Rasul 12 rakaat. Tapi batas maksimal tidak ada batasannya, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian apa janji Allah dalam hadis ini? Akfika akhirah, aku cukupi keperluanmu, kebutuhanmu, harapanmu apa? Awali dulu 4 rakaat salat sunnah duha. Rizki, aku kasih rizki. Bu, Pak, makanya para alim ulama sekelas para sahabat, termasuk Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu wa arda, termasuk ulama-ulama yang lain, banyak alim ulama yang menasihati seperti ini. Idza talabna arba'an fawajadnaha fi arba'in. Kata Sayyidina Ali termasuk radhiyallahu anhu warahmatullahi, kami biasa mencari 4 perkara, 4 hal. Ternyata 4 hal itu aku temukan di 4 hal yang lainnya, di 4 tempat. Atau 4 hal, 4 hal berada di 4 hal yang lain. Ketika idza talabna ridallah,
jika kita nyari ridhonya Allah, kata Sayyidina Ali, fawajadnahu fi ta'atillah, kami dapati ridhonya Allah itu dekat sekali pada bagaimana cara kita taat kepada Allah. Yang kedua, Fa'idha talabna si'atar rizki, jika kita mencari yang namanya keluasan rizki, luasnya rizki, sopo sih gak pengen rizki ini berat, jembar, barokah, pengen sehat, pengen anak berat, tor anak barokah, dan macam-macam yang lainnya. Fawajadnaha fi sholatil duha, kata beliau. Kami temukan pengalaman Sayyidina Ali maupun pengalaman para sahabat maupun tabi'in banyak kaumnya mirip sekali. Kami temukan rizki itu sangat dekat, cepat sekali kalau kita rajin melakukan sholat sunnah duha. Maka disebut sholat rizki, ya sholat sunnah duha. Kemudian ketika kita, kata beliau, talabna nuran fil qabri, nyari yang namanya cahaya dalam alam kubur, maka kuncinya ada pada sholat qiyamul lail. Kata siapa Ustaz? Lagi-lagi para sahabat termasuk Sayyidina Ali, kalau ingin dapat cahaya alam kubur nantinya, rajin-rajinlah qiyamul lail. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Kalau ingin jawaban mungkar nakir alaihi wassalam, mudah fitnah kubur, maka pastikan Al-Quran. Amin Allahumma. Baca Al-Quran. Adapun ulama yang lain dalam hal jawab mungkar nakir, perbanyak sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Tidak panjang kalam. Sedangkan hadis yang memperkuat wal laili idza saja, demi malam, tidak semua malam dalam ayat ini menurut pendapat yang kedua, yakni malam yang benar-benar sepi, senyap, banyak orang tidur. Maka dalam hadis muttafaqun alaih, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu ila sama'i dunya fi kulli lailatin. Gusti Allah itu Pak Bu setiap malam turun ke langit dunia. Namun saya mengajak jangan diartikan tekstual, sehingga nanti ada konotasi, oh berarti Gusti Allah duwe fisik, koyok-koyok ana fisike, turun lewat apa ya, tangga atau apa ya. Naudzubillah min dzalik. Kalau seperti itu nanti bisa kafir, tajsim. Tapi hati-hati, paling aman insyaallah adalah Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Athariyah. Apa itu? Kalau ada kalimat seperti maksudnya Gusti Allah bukan Allah zatnya, tapi malaikat-malaikatnya Allah diperintahkan oleh Allah turun ke muka bumi, turun ke langit dunia, turun ke langit yang lainnya, mendoakan mereka yang bermunajat, mendoakan mereka yang berdoa, kemudian menyebar rahmat Allah, menebarkan maghfirah Allah, barokah Allah dan lain sebagainya. Atau maksudnya rahmati Allah yang turun, barokai Allah yang turun, maghfirah Allah yang turun, ijabah doa Allah yang turun sepertiga malam terakhir. Ini menunjukkan lagi-lagi duha memiliki waktu yang istimewa daripada yang lain. Sepertiga malam terakhir pun memiliki keistimewaan daripada malam yang lain. Tidak panjang kali. Adapun tafsir yang ketiga, Allah bersumpah waktu duha itu maksudnya adalah demi Allah yang menciptakan duha. Wal laili idza saja maksudnya adalah wa rabbil laili idza saja, demi Allah Rabb yang menciptakan al-lail idza saja. Tidak panjang kalam, cukup 3 saja di antara 9 tafsir 2 ayat itu. Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menyampaikan informasi, Pak, Bu, kok diawali dengan sumpah? Itu menunjukkan urgent. Itu menunjukkan informasi substansinya sangat amat penting. Apa isi sumpahnya? Substansinya itu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang pertama, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bahwa Rabbmu hai Nabi Muhammad tidak akan pernah ninggalin kamu apalagi benci kepadamu. Yang kedua, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh-sungguh hai Nabi Muhammad, akhirat itu jauh lebih afdal daripada dunia yang disebut awal. Kemudian informasi yang ketiga yang urgent, yang substansinya penting sekali, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda,
dan sungguh Nabi Muhammad, Rabbmu ini loh Allah Subhanahu wa taala bakal memberi sesuatu banyak hal yang engkau benar-benar sangat amat ridho. Amin Allahumma amin. Minimal dalam surat Ad-Duha ini ada 3 solusi, ada 3 jawaban dan obat untuk kegalauan atau permasalahan-permasalahan kita. Yang pertama, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf jemaah, di ayat ini seperti berbahasa, hai Nabi Muhammad, tenang, tenang. Rabbmu demi Allah atau demi Tuhan dan lain, idza saja tidak akan pernah ninggalin kamu, apalagi benci kamu. Tenang, tenang. Itu menunjukkan Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengalami apa, Bapak Ibu? Galau. Betul. Itu menunjukkan Rasulullah bukan malaikat, tapi juga manusia, punya pikiran yang batek luar biasa. Bateknya kayak apa? Banyak riwayat menceritakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selama beberapa hari, menurut Imam Ibnu Jurayj 15 hari, Ibnu Abbas 25 hari, ada yang mengatakan sampai 40 hari, 40 malam. Rasul SAW menempelkan apa yang namanya jidat suci Rasul SAW, menempel ke Ka'bah, lalu kemudian mengarah ke timur dari Masjidil Haram, keluar dekat daripada Sofa, menuju Jabal Qubais itu yang di bawahnya ada tempat kelahiran Rasulullah SAW, naik turun lagi ke Ka'bah, kemudian naik gunung lagi, turun lagi ke Ka'bah, mondar mandir seperti orang linglung, pikirannya batak. Itu Rasulullah SAW. Mikir lantaran apa? Puluhan hari Jibril gak datang, puluhan hari wahyu ora ono. Iki piye nasibe umatku? Mikir umatnya akhir batek dalam-dalam. Ditambah lagi sedih galau ketika orang-orang musyrik menuduh. Menuduh apa? Mat Muhammad. Orang musyrik Muhammad wadda'aka rabbuka wa qala. Rasa-rasane Rabbmu sudah ninggalin kamu dan benci kepada kamu. Nah, di sini lo tambah sedih galau Kanjeng Rasul. Akhirnya ada sumpah, kemudian menghibur Nabi Muhammad SAW dengan hiburan apa? Yakin, hai Nabi Muhammad. Iman, hai Muhammad. Jangan ragu lagi bahwa Rabbmu Allah insya Allah tidak akan pernah ninggalin kamu, apalagi benci. Dengan kata lain Pak Bu, setiap kali ada ujian, permasalahan, solusi pertama, tanamkan dalam hati sedalam-dalamnya bahwa apa? Imani, hakul iman, yakin, hakul yakin, Allah tidak akan pernah ninggalin kita. Allah rahmatnya sangat dekat Pak, pertolongan sangat dekat. Ustaz, ya aku wis donga Ustaz, donga berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ternyata gak kunjung dikabul oleh Allah. Ini kan nampak-nampaknya Allah gak suka sama saya. Emang ada orang seperti itu? Oh banyak Ustaz. Oh namanya, mohon maaf, al-fakir pindah tempat. Kan ribuan orang, macam-macam orangnya. Lah curhat di antara mereka orang PNS, mohon maaf polisi, mohon maaf pedagang yang tadinya gak sukses, tadinya gak dapat PNS, tadinya gak jadi seorang polisi. Saat itu masih ada orang tua hidup, saat itu ada yang anaknya masih hidup, kemudian berusaha. Ketika dikabulkan itu jadi polisi, jadi PNS, usahanya lancar, anaknya mati, ibu kandungnya mati, frustasinya luar biasa. Tidak cukup hanya nangis, tapi yang dia ngaku kepada saya adalah, saya ogah, malas sholat Ustaz, ninggalin sholat Pak. Ini nampak-nampaknya Allah ini gak adil ini. Loh, seperti itu. Allah gak sayang ini. Saat saya berjuang untuk ibuku, membahagiakan ibuku, ternyata gak kabul. Aku belum jadi polisi, aku belum jadi PNS. Lah ketika sudah ada kabar, ibuku sudah gak ada. Ini apa artinya? Emang seperti itulah keadaan manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut Abu Bakar. Ini
kok lanjut pelototin saya berdiri kok. Bahwa jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi, terkadang siapapun termasuk si ngomong khilaf lale dalam hal doa gak ujung dikabul, padahal itu banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya, contoh saja, boleh jadi kalau doa-doa kita dikabul oleh Allah, pengen jadi ini, naik jabatan, gajinya bla 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 bla, ternyata justru makin jauh dari Allah. Bukannya makin dekat, makin jauh. Justru Gusti Allah yang rindu sama kita. Gak jauh, gak lama. Baru kemarin-kemarin Ustaz, murid saya yang biasa setoran haji, ikut mabit, qiyamul lail, ikut nangis saat munajat sepertiga malam terakhir. Ternyata gak ada kabar selama 6 tahun. Tiba-tiba belum lama kemarin, belum ada setengah bulan, nelpon, nangis. Masih ingat saya Ustaz, masih ingat saya. Masya Allah, Fulan. Nah, Mas, alhamdulillah masih ingat saya orang ini. Oh iya, Mas, kabarnya gimana? Beliau akhirnya habis tangisnya lantaran aku dulu berharap naik jabatan dalam perusahaan. Aku menjadi wakil direktur. Nah terus jabatannya tinggi, income-nya, syahriahnya, gajinya juga tinggi. Tapi ternyata gaji itu, jabatan itu menjadikan aku jauh dari Allah. Jauhnya seperti apa? Aku suka mabuk Ustaz. Aku suka main perempuan Ustaz. Gonta-ganti doa. Aku ninggalin istri. Bahkan aku sudah hampir 6 tahun tidak pernah sholat. Percaya atau tidak jamaah? Ini loh gambaran satu di antara banyak yang mungkin ini kan ngaku minta doanya Ustaz, aku ingin tobat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini loh gambarannya. Terkadang minta A, B, C, D, E, F, G, taunya kita baik pokoknya lah, tapi Allah Maha tahu belum dikabulkan. Ada masanya dikabulkan, mesti dikabulkan. Rasul kan sudah bersumpah, tidak mungkin seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah berdoa kecuali pasti Allah kabulkan, selama tidak malam yastakjil, kan gitu. Lah terus pengabulannya seperti apa? Pertama, Allah ampuni dosa-dosanya melalui berkah doa ini. Kalau hadisnya seperti urutannya adalah Allah kabulkan persis yang ia minta saat di dunia. Jika tidak, urutan kedua, Allah kabulkan melalui apa? Ia dihindarkan dari berbagai macam kerupakan atau musibah lantaran ia masih berdoa. Itu jawabannya. Yang ketiga, kalau nggak pertama, yang kedua, maka disimpan di akhirat nanti. Ketika ia menghadap Allah dan ia ternyata orang yang rajin doa, wahai hambaku, kata Allah, aku ganti, aku ijabah doaku memang tidak aku kasih di dunia, tidak aku jauhkan daripada musibah, tapi ampunan sudah menantimu. Amin Allahumma. Banyak hadis sahih tentang itu, At-Tirmidzi di antaranya. Paham yang penting manggo. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi, solusi yang pertama harus iman, harus yakin pitulungi Allah, rahmati Allah selalu dekat, Pak. Tidak mungkin tidak. Tidak lama semalam saya SMS sama Ustaz Kasbullah. Pengen istirahat, habis beres murojaah, ditelepon agar meruqyah atau mentalkin orang yang sakratul maut, sudah koma beberapa hari. Kemudian 2 hari yang lalu saya kedatangan seorang ibu PNS di imigrasi Bekasi, kantor imigrasi Bekasi yang baru datang minta ruqyah. Sebulan lebih sedikit yang lalu malam saya berangkat bimbing haji lewat bandara Surabaya. Paginya saya kedatangan suami istri hafidhah Gus, anak kiai, deres Quran. Sang perempuan pun hafidhah, ngajar di madrasah. Saya tahu betul suka ahli wirid beliau. Termasuk rata-rata wiridani beliau lebih-lebih yang Gus tadi yang laki-laki sepekan rata-rata 50.000 sholawat. Jenengan berapa Pak Bu? Alhamdulillah. Secara dohir tidak kurang daripada wiridan, tidak kurang dengan dekat dengan Allah. Akan tetapi curhatannya bagaimana? Saya poin